adik-adik semua, apa kabar? Jumpa kembali dengan Lause Mary di Sekolah Minggu Online GKY Medan. Jadi kita akan sama-sama, kita akan lipat tangan, kita berdoa, kita mau bertemu dengan Tuhan hari ini ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, ikutin Lause. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami sungguh bersyukur buat hari ini karena kami merasakan kuasa dan kasih Tuhan kepada kami semua. Kami dapat berkumpul kembali dalam Sekolah Minggu Online GKY Medan. Bersama-sama kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu saja, ke dalam tangan pengasih-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kasih dan kuasa-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan, kami mendapatkan berkat daripada-Mu saja. Kami juga mendapatkan setiap pertolongan, mendapat setiap kesembuhan dari sakit kami, dapat menjadi anak-anak Tuhan, mengenal Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah penghibur kami, Engkau datang terlebih dahulu mendapatkan kami. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya kepada-Mu Tuhan pimpin sekolah minggu ini. Kami menyerahkannya dengan sepenuh hati kami, dengan segala kuasa-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini masih merayakan hari Imlek ya adik-adik ya. Nah, tapi kita tetap ingat untuk memuji Tuhan. Nah, kita sudah berkumpul kembali, kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Kita sedang merayakan hari raya bersama. Kita akan menyanyikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita seperti yang Tuhan berfirman melalui Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, agar semua yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, kita akan mempunyai yang hidup yang kekal karena kita hanya sementara di dunia ini ya adik-adik ya. Karena kita ini milik Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita semua mendapat berkat yang berlimpah dari Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ya adik-adik, lagu Aku Diberkati ya, lagu Aku Diberkati ya adik-adik.
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga akan melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah disediakan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap sedia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya, adik-adik, sebuah lagu yang mengingatkan kita untuk selalu ingat untuk dekat kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan bersaksi bagi Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita semua menjadi murid Tuhan yang rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan menjadi saksi bagi semua orang, bagi semua bangsa. Karena Tuhan sudah hadir buat kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita ya, adik-adik semua ya. Shalom adik-adik semuanya, shalom. Yuk sekarang kita sama-sama ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sudah hampir 1 tahun loh ternyata kita diam di rumah ya, membatasi keluar karena virus corona. Iya Lause, sudah dari bulan Maret ya, sekarang sudah Februari. Betul sekali Tobi. Nah, adik-adik sekarang Lause mau tanya nih, kalau adik-adik dan Tobi nih di rumah mungkin bosan ya, kan biasanya sering bisa jalan-jalan keluar ya sebelum ada virus corona ini. Apalagi kalau akhir minggu seperti ini ya, biasanya pulang gereja bisa jalan-jalan ke mall, bisa pergi berenang ya. Kan sekarang jadi nggak bisa ya, karena kita harus menjaga kesehatan.
Nah, kalau gitu adik-adik biasa kalau bosan jadinya melakukan apa coba? Biasanya kalau dulu keluar jalan-jalan main di luar, sekarang harus dikurangi keluarnya. Terus jadinya adik-adik biasanya melakukan apa sekarang ini? Kalau Tobi biasa ngapain kalau sudah bosan? Ya aku sih pergi main di rumah saja sih, Lause nggak pergi-pergi. Main handphone, terus oh iya Lause, aku belakangan ini juga suka nonton film. Oh, Tobi juga suka nonton film. Memang Tobi suka nonton film apa saja? Banyak sih Lause. Aku suka nonton film kartun. Terus aku juga suka nonton film perang-perang. Oh iya. Sama belakangan ini aku suka nonton film horor. Hah? Tobi, kamu suka nonton film horor? Iya Lause. Film yang ada hantu-hantunya itu? Iya Lause. Wah, Tobi, memang kamu berani nonton film horor sendirian? Aku itu takut sih Lause. Ya ampun. Terus Tobi, kalau kamu takut sama film hantu, kamu nonton, terus gimana dong? Iya, ya aku nonton sambil lihat ngintip-ngintip sedikit. Ya kalau hantunya muncul, ya aku tutup mata. Ya. Kalau gitu Tobi, kalau Tobi habis nonton film hantu nih ya, habis nonton film horor nih. Lalu habis nonton itu, Tobi gimana? Tetap berani atau jadi takut sama gelap, takut ke toilet sendiri, atau tetap berani? Kalau itu sih ya Lause, aku itu ya takut sih Lause. Ya ampun. Jadi kamu gara-gara nonton film hantu jadi tidak berani ke toilet sendiri, tidak berani gelap-gelapan gitu? Iya Lause, aku takut loh kalau disuruh ke toilet malam-malam. Aduh, kamu takut terbayang muka hantu itu ya? Iya Lause, gimana coba kan itu gelap, kalau hantunya tiba-tiba muncul ngagetin aku gimana? Kan aku nggak berani. Ya jadi aku takut kalau ke toilet sendirian. Aduh. Terus kalau tidur, kamu nyalakan lampu atau matikan lampu? Itu sih ya Lause, aku nyalain lampu. Karena kamu takut. Iya Lause, nanti gimana kalau dari kolong kasur aku keluar hantu? Aduh. Nah kalau gitu adik-adik di rumah, ada nggak nih yang seperti Tobi ya, takut sama gelap ya, takut ke toilet sendirian malam-malam ya, atau takut harus sendirian di rumah kalau misalkan orang tua harus pergi kerja, lalu kita di rumah mungkin sendirian atau hanya dengan neni atau pembantu kita. Siapa yang merasa takut kalau begitu? Takutnya karena seperti Tobi itu, aku takut hantu. Ada yang seperti itu? Itulah adik-adik dan Tobi nih ya akibatnya kalau kamu sering-sering lihat film hantu tapi malah lupa sama cerita firman Tuhan. Kalau gitu adik-adik dan Tobi nih, Lause mau ingatkan atau kasih tahu nih, ada satu cerita firman Tuhan untuk Lause ingatkan kepada adik-adik semua. Hari ini Lause mau cerita satu kisah tentang Tuhan Yesus dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Nah, Tobi dan adik-adik dengarkan ya supaya kita tahu nih, apa sih kata firman Tuhan? Tuhan Yesus maunya kita gimana dong? Kalau merasa takut sama hantu, sama gelap, dan lain sebagainya. Yuk, kita sama-sama dengarkan bagian firman Tuhan ini. Kemudian Yesus dan pengikutnya sampai di seberang danau Galilea,
di daerah Gerasa. Begitu Yesus turun dari perahu, ia didatangi seorang laki-laki yang keluar dari gua-gua kuburan. Orang itu dikuasai roh jahat dan tinggal di kuburan-kuburan. Ia sudah tidak dapat diikat lagi walaupun dengan rantai. Sudah sering kaki dan tangannya dibelenggu, tetapi selalu rantai-rantai itu diputuskannya dan besi pada kakinya dipatahkannya. Ia begitu kuat sehingga tidak seorang pun dapat menahannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan melukai badannya dengan batu. Ketika dari jauh ia melihat Yesus datang, ia berlari-lari lalu sujud di hadapan Yesus. Dengan suara yang keras ia berteriak, "Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, akan kau apakan saya ini? Demi Allah, saya mohon jangan menyiksa saya." Orang itu berkata begitu sebab Yesus berkata kepadanya, "Roh jahat, keluarlah dari orang ini." Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Orang itu menjawab, "Nama saya Legion, sebab kami ini banyak sekali." Berulang kali ia meminta dengan sangat supaya Yesus jangan menyuruh roh-roh jahat itu keluar dari daerah itu. Dekat tempat itu ada banyak sekali babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus, "Suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu." Dan Yesus setuju. Jadi roh-roh jahat itu keluar dari orang itu lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu lari dan terjun dari pinggir jurang ke dalam danau, lalu tenggelam. Semuanya ada kira-kira 2.000 babi. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menyiarkan kabar itu di kota dan di desa sekitarnya. Lalu orang-orang keluar untuk melihat apa yang terjadi, dan mereka datang kepada Yesus. Lalu melihat orang yang tadinya kemasukan roh jahat itu sedang duduk di situ. Ia sudah berpakaian dan pikirannya juga sudah waras. Maka mereka semua menjadi takut. Orang-orang yang telah menyaksikan sendiri kejadian tentang orang itu dan babi-babi itu menceritakan apa yang terjadi. Lalu penduduk daerah itu minta supaya Yesus meninggalkan daerah itu. Waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya dikuasai roh jahat itu minta kepada Yesus supaya boleh ikut. Tetapi Yesus tidak setuju, katanya, "Pulanglah dan beritahukan kepada sanak saudaramu apa yang sudah dilakukan Tuhan untukmu dan betapa baiknya Ia terhadapmu." Orang itu pun pergi dan mulai menceritakan di daerah 10 kota apa yang telah diperbuat Yesus kepadanya. Semua orang heran mendengarnya. Nah, Tobi dan adik-adik semua, apa kata firman Tuhan hari ini? Hari ini firman Tuhan memberitahu kepada setiap kita kalau Tuhan Yesus itu jauh lebih berkuasa dari roh-roh jahat manapun. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia jauh lebih kuat daripada si iblis. Nah, Tobi dan adik-adik semua, iblis itu senang menakut-nakuti kita. Pakai apa menakut-nakutinya? Yaitu tuh seperti Tobi kan kita lihat di TV-TV ya, di YouTube ada banyak film-film yang kasih gambar hantu ini, hantu itu ya. Atau kita mungkin dengar cerita dari teman. Dan adik-adik, iblis senang memakai semua itu untuk membuat hati kita menjadi takut dan tidak percaya kepada Tuhan. Adik-adik, iblis itu senang
kalau bisa membuat kita semua menjadi lebih takut sama hantu daripada percaya sama Tuhan. Nah, tapi adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, Lause ingin mengajak kita untuk kembali ingat kalau kita semua adalah anak-anak yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Betul, Tobi? Betul, Lause. Nah ya, kita semua sudah ditebus, dikasihi oleh Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sudah tinggal di hati kita semua. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu adik-adik, kita tidak perlu takut. Sebab kita punya Allah. Allah kita adalah Allah yang sayang sama kita. Tuhan kita juga adalah Allah yang berkuasa. Ya, Tuhan kita jauh lebih kuat ya daripada semua roh jahat manapun. Sehingga adik-adik kita bisa yakin dan percaya bahwa tidak ada tuh hantu-hantu ya, roh-roh jahat seperti di film-film ataupun iblis-iblis yang bisa mencelakakan, mengganggu atau menakut-nakuti kita. Sebab apa? Sebab ada Tuhan. Tuhan selalu menjaga kita. Pagi, siang, malam, waktu terang ataupun waktu gelap, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Nah, jadi Tobi dan adik-adik semua, mulai hari ini Lause ingin ajak kita untuk terus percaya sama Tuhan, bukan merasa takut ya. Takut sama apa aja tadi, Tobi? Takut hantu, takut gelap, takut sendirian. Gitu ya, Lause? Betul ya. Kita tidak perlu lagi takut sama roh jahat, sama kegelapan, takut sendirian. Sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sayang sama kita. Dan yang paling penting, hari ini kita tahu kalau Tuhan kita itu lebih kuat, lebih berkuasa daripada iblis dan roh-roh jahat itu. Betul adik-adik? Betul, Tobi? Betul, Lause. Nah ya, jadi yuk kita makin hari, ayo kita makin percaya sama Tuhan, kita makin sayang sama Tuhan. Ya adik-adik, yuk adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, yuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan Engkau adalah Tuhan yang sayang kami semua. yang sayang kami semua. Dan Tuhan juga adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga kami tidak perlu takut kepada apapun juga. Sebab Tuhan berkuasa. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa berani dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita bersama-sama kembali ke Lause Mary untuk menyanyikan pujian penutup, Lause punya satu pengumuman, yaitu minggu depan adik-adik adalah sekolah minggu spesial untuk perayaan Imlek dan juga HUT sekolah minggu yang ke-14. Jadi adik-adik minggu depan akan ada yang spesial nih dalam rangka Imlek dan juga ulang tahun komisi sekolah minggu yang ke-14 loh adik-adik. Jadi yuk kita sama-sama siapkan hati untuk sekolah minggu di minggu depan ya adik-adik. Dan kita lihat nih nanti minggu depan ada apa
ya di sekolah minggu kita. Dan juga adik-adik jangan lupa di akhir video kita akan sama-sama melanjutkan aktivitas kita ya dari paket aktivitas anak ya. Jadi sekali lagi adik-adik, untuk orang tua yang belum mengambil, masih ada kesempatan untuk mengambil di gereja. Silakan menghubungi Lawson Nelly atau saya melalui WhatsApp. Jadi adik-adik, yuk kita ikuti sekolah minggu sampai akhir dan kita lihat apa sih aktivitas kita hari ini. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama dengan Lawson Mary, kita sama-sama menaikkan satu pujian penutup untuk menolong kita kembali merenungkan firman Tuhan kita. Yuk kita ikuti Lawson Mary. Kita akan bangkit berdiri kembali. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, senang memuji Tuhan ya adik-adik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan kasih-Nya yang begitu besar. Dan terpujilah Tuhan kita, dan kita akan memuliakan namanya sampai selama-lamanya. Tetap setia ya adik-adik, pantang mundur ya. Ya adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita akan sama-sama membuka paket aktivitas anak kita. Ya adik-adik, sekarang kita sudah sampai di minggu yang kedua. Oleh karena itu sekarang yuk kita sama-sama keluarkan aktivitas nomor 2 ya. Dan aktivitas nomor 2 kita adalah ada di dalam amplop ini ya. Kita lihat ada tulisannya nomor 2 dibuka pada minggu 14 Februari ya. Hari ini kita hanya memerlukan amplop ini saja, jadi yang lain kita sisihkan. Nah adik-adik, jadi apa yang akan kita kerjakan bersama hari ini? Nah yuk kalau gitu yuk sekarang kita sama-sama buka amplop kita. Ada apa saja ini di dalamnya? Adik-adik, kalau saya ingin ajak kita untuk lihat dulu. Ada kertas nih di sini ya. Jadi kita sama-sama keluarkan kertasnya. Jadi adik-adik, ini adalah aktivitas untuk cerita hari ini. Ada 2 lembar kertas. Nah adik-adik, 2 lembar kertas ini bisa adik-adik kerjakan ya. Yang gambar mewarnai ini, Lause sarankan ini bisa dikerjakan untuk adik-adik kelas kecil ya. Jadi adik-adik, ini ada gambar Tuhan Yesus sedang mengusir roh jahat seperti di cerita tadi. Tapi adik-adik, pertama-tama adik-adik tugasnya adalah menghubungkan nih tuh ya, titik-titik di tepi badan Tuhan Yesus. Adik-adik hubungkan menjadi garis ya. Kemudian jadi sambungkan dari satu titik ke titik lain. Baru adik-adik warnai gambar ini dengan indah ya, supaya adik-adik bisa mengingat cerita hari ini. Kemudian yang satu lagi ada lembar teka-teki silang. Ini untuk adik-adik kelas besar yang sudah bisa membaca Alkitab. Nah jadi adik-adik, untuk mengerjakan teka-teki silang ini adik-adik bisa mengerjakannya sambil membuka Alkitab. Adik-adik baca pertanyaannya lalu cari jawabannya di dalam Markus 5 ayat 1-20 sesuai dengan pembacaan Alkitab kita tadi, dan adik-adik bisa lihat jawabannya dari sana.
Jawab, dan tapi adik-adik kemudian nanti untuk kunci jawabannya, kalau adik-adik lihat di bawah, adik-adik silahkan kerjakan dengan membuka Alkitab. Lalu untuk mengecek jawabannya betul apa tidak, adik-adik bisa minta orang tua adik-adik untuk lihat di Instagramnya GKY Medan atau di grup WhatsAppnya SMG KY Medan. Kunci jawabannya ada di sana. Ya, jadi adik-adik pertama-tama kerjakan dulu sendiri sambil membuka Alkitab, melihat jawabannya di sana. Baru setelah selesai mengerjakan, adik-adik bersama dengan orang tua bisa melihat kunci jawabannya di Instagram SMGKY Medan atau dari grup WhatsApp info SMGKY Medan. Oke, nah jadi ini tentang aktivitas kita yang ada di 2 lembar kertas ini ya. Kelas besar kalau sudah mengerjakannya pengen mewarnai juga boleh banget ya. Nah, lalu adik-adik ada yang spesial lagi hari ini, yaitu apa ini yang warna pink-pink ini, yang berwarna manis-manis ini? Iya, Lause juga menyediakan 1 bungkus Yupi hari ini. Adik-adik, untuk apa bungkus Yupi ini? Nah, kalau adik-adik lihat, ada tulisannya di bungkus Yupi ini. Jadi adik-adik, ini adalah Show Your Love Project. Jadi adik-adik, karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Valentine, Hari Kasih Sayang, Lause ingin memberikan 1 tugas aktivitas tambahan untuk adik-adik sama-sama lakukan ya. Jadi Yupi ini bukan untuk adik-adik habiskan sendirian ya, tapi adik-adik, Lause ingin mengajak kita di Hari Kasih Sayang ini, ayo kita tunjukkan kasih sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita, di rumah kita. Dengan cara apa? Dengan cara sederhana ini, yaitu adik-adik makannya bareng-bareng dengan anggota keluarga adik-adik, bukan dihabiskan sendirian ya. Jadi adik-adik makannya sambil berbagi dengan anggota keluarga adik-adik, ataupun juga untuk orang-orang lain yang ada di rumah adik-adik, misalkan ada neni ya, ada pegawai yang tinggal bersama adik-adik, bagi ajak mereka untuk sama-sama bisa menikmati manisnya Yupi ini ya, di Hari Kasih Sayang ini. Dan waktu adik-adik membagikannya, waktu adik-adik mungkin ke papa mama disuapin ya, atau ke koko, ke cici ya, suapin mereka makan Yupi ini, sambil bilang kalau adik-adik mengasihi mereka ya, sambil bilang I love you, aku sayang kamu, atau aku mengasihi kamu. Oke adik-adik ya. Dan adik-adik, sewaktu adik-adik mengerjakan aktivitas ini, adik-adik boleh banget nih ya mengambil foto ya waktu adik-adik mengerjakan tugas ini ya. Entah adik-adik lagi mengerjakan TTS, atau Lause akan sangat senang kalau bisa lihat adik-adik waktu lagi nyuapin Yupi ini ke orang-orang di rumah adik-adik ya. Waktu adik-adik sedang berbagi kasih sayang lewat Yupi ini kepada anggota keluarga adik-adik ya. Lause tunggu ya adik-adik bisa melakukan aktivitas ini. Oke? Nah adik-adik, jadi ini aktivitas kita di minggu kedua dari Februari ini. Dan adik-adik, seperti yang Lause bilang, untuk setiap aktivitas yang fotonya diposting ke Instagram atau dikirim ke WhatsApp Lause akan Lause tayangkan setiap minggunya. Dan ini adalah teman-teman kita yang minggu lalu mengerjakan aktivitas dan mengirimkan foto-fotonya ke Lause. Yuk kita sama-sama lihat nih teman-teman kita. Adik-adik, Lause senang sekali
sekali ya, bisa melihat lagi adik-adik sekalipun hanya lewat foto setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Ya, dan Lause berharap Lause bisa melihat update dari adik-adik yang lainnya juga yang belum mengirimkan foto untuk bisa mengirimkannya supaya adik-adik juga bisa saling lihat juga nih yang di rumah ya, wajah-wajah teman-temannya yang sudah lama gak ketemu nih, dan juga bagaimana adik-adik satu sama lain mengerjakan aktivitasnya ya. Adik-adik, sampai di sini sekolah minggu online GKY Medan. Lause sangat senang adik-adik dapat terus mengikuti sekolah minggu ya, walaupun masih secara online. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.